Tahukah kalian bahwa cara kita mengaplikasikan pupuk bisa sangat berpengaruh pada hasil panen loh? Banyak petani masih menggunakan metode tabur yang boros, padahal ada cara yang lebih hemat dan efektif. Bayangkan, dengan teknik penyemprotan, pupuk NPK bisa lebih cepat diserap tanaman tanpa banyak yang terbuang. Nah, di video kali ini, saya akan membagikan cara pemupukan padi menggunakan pupuk NPK dengan metode spray agar hasil panennya lebih maksimal. Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip videonya, karena ada tips penting di akhir video. Halo Sobat Tani, kembali lagi di channel Giarta Tani, tempat kita berbagi informasi seputar pertanian modern yang lebih hemat dan efektif. Kali ini, saya akan membahas tentang pemupukan padi menggunakan pupuk NPK dengan metode penyemprotan atau spray. Mungkin di antara kalian masih ada yang bertanya-tanya, apakah pupuk NPK bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan? Jawabannya, bisa. Dan ini adalah salah satu solusi bagi kita petani kecil, agar lebih hemat biaya tanpa mengurangi hasil panen. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Mengapa memilih pupuk NPK 1616 Mutiara? Pupuk NPK dikenal sebagai pupuk yang memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Di dalamnya terdapat nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, boron, dan zinc. Nitrogen berperan dalam pembentukan daun hijau dan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. Untuk fosfor, berfungsi untuk memperkuat akar dan mempercepat pembentukan bunga serta bulir padi. Sedangkan kalium, membantu tanaman menjadi lebih kuat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sementara itu, magnesium, kalsium, boron, dan zinc, ini adalah unsur mikro yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dengan kandungan yang lengkap ini, pupuk NPK menjadi pilihan utama untuk meningkatkan hasil panen. Namun, bagaimana cara mengaplikasikannya agar lebih efektif dan efisien? Sebagian besar petani masih menggunakan metode tabur dalam memberikan pupuk NPK pada tanaman padi. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain. Pertama, boros pupuk. Banyak pupuk yang terbuang karena tidak terserap sempurna oleh tanaman. Kedua, meningkatkan biaya produksi. Penggunaan pupuk yang berlebihan berarti pengeluaran yang lebih besar. Ketiga, penyebaran tidak merata. Pupuk yang ditabur bisa saja terkumpul di satu titik, sehingga tanaman tidak mendapat nutrisi yang sama. Sebaliknya, metode spray atau penyemprotan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lebih hemat. Penggunaan pupuk bisa lebih dikontrol. Kedua, lebih cepat diserap tanaman. Karena larut dalam air, unsur hara langsung tersedia untuk diserap melalui daun. Dan yang ketiga, distribusi merata. Pupuk akan menyebar lebih merata ke seluruh bagian tanaman. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita perlu memperhatikan dosis dan cara aplikasinya. Berikut dosis yang saya gunakan. Untuk takarannya, 5 hingga 6 sendok makan pupuk NPK untuk satu tangki 16 liter air. Lalu aplikasikan untuk tanaman padi berusia 14 hari ke atas. Dan lakukan penyemprotan setiap 1 minggu sekali sampai padi menjelang bunting. Untuk cara mengaplikasikannya juga cukup mudah. Larutkan pupuk NPK dalam air hingga benar-benar larut. Pastikan tidak ada endapan yang bisa menyumbat nozzle sprayer. Fermentasikan larutan ini semalaman terlebih dahulu, lalu semprotkan pada pagi hari saat tanaman masih segar dan terdapat embun, sehingga penyerapan lebih maksimal. Hindari penyemprotan saat hujan karena pupuk bisa tercuci sebelum diserap tanaman. Nah, setelah melakukan metode ini, saya melihat beberapa perubahan positif pada tanaman padi, di antaranya.
Daun padi menjadi lebih hijau dan sehat, menandakan proses fotosintesis berjalan optimal. Pertumbuhan lebih cepat, karena nutrisi langsung diserap oleh tanaman. Lebih hemat pupuk, sehingga biaya produksi lebih rendah dibandingkan metode tabur. Ingat, penyemprotan ini tidak bisa menggantikan pupuk tabur. Kita masih tetap menggunakan pupuk tabur seperti biasa, namun perlakuan ini bisa lebih menghemat pupuk hingga 30–40%. Sobat Tani, jika kalian tidak memiliki pupuk daun seperti Gandasil D atau pupuk daun lainnya, kalian bisa menggunakan pupuk NPK sebagai alternatif. Dengan metode spray, pupuk ini bisa berfungsi hampir sama seperti pupuk daun, yaitu memberikan nutrisi langsung ke bagian tanaman yang membutuhkan. Jadi Sobat Tani, untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman padi dengan pupuk NPK menggunakan metode penyemprotan, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan 5–6 sendok makan pupuk NPK per tangki 16 liter air. Fermentasikan terlebih dahulu larutan tersebut semalaman, lalu semprotkan pada padi berusia 14 hari ke atas. Lakukan penyemprotan seminggu sekali sampai padi menjelang bunting. Dan aplikasikan pada pagi hari saat masih ada embun. Dengan metode ini, kita bisa lebih hemat pupuk hingga 40%, meningkatkan pertumbuhan padi, dan tentunya mengurangi biaya produksi. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian dalam menggunakan metode ini di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman petani lainnya agar semakin banyak yang tahu cara hemat dan efektif dalam pemupukan padi. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar pertanian padi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.